kita kasih tahu ya. Jadi meskipun kita minta itu ada izinnya, ada berbayar, tapi jadi ada dua hal ya. Jadi kalau saya lihat ini satu urusan nobar, kedua urusan piracy. Jadi kalau urusan nobar itu kan memang tradisi di mana-mana lah. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, di banyak negara itu nobar memang sesuatu yang menyenangkan ya, nonton rame-rame dan lain sebagainya. Tapi memang kita semua harus paham bahwa itu juga semua ada rights-nya. Ada nilai komersilnya, license fee yang kita bayar ke IOC itu juga termasuk untuk nobar. Dan jangan lupa sponsor-sponsor kita ya, yang saya hormati, BNI, My Pertamina dan teman-teman Extra Joss yang paling jreng di sini warnanya ya. Ini juga mereka support kita sebagai broadcaster karena mau terasosiasi dengan event ini. Ya, yang artinya mungkin salah satu engagement yang akan mereka lakukan adalah juga nobar. Monggo ya, karena ini adalah salah satu benefit. Yang kita hindari adalah brand-brand tertentu misalnya yang melakukan ambush marketing ya, yang nggak invest apa-apa tapi mau nimbrung ngetop memanfaatkan Olimpik ya. Jadi kayak kemarin itu, mohon maaf ya, waktu Olimpiade Tokyo itu pas begitu si siapa namanya Gracia Poli sama siapa namanya saya lupa, Apriani ya dapat medali emas, saya lihat banyak sekali caleg-caleg ya kan, dan politisi yang mengucapkan selamat dapat medali emas ya kan, tapi gambar calegnya lebih besar. Itu kan sempat jadi meme ya di kalangan netizen. Itu sebenarnya kan termasuk ambush marketing, tapi itu politisi ya sudahlah, kita nggak usah bicara. Tapi banyak juga ternyata brand-brand termasuk BUMN yang melakukan hal itu ya, yang terima kasih oleh PT ini gitu kan ya kan, terus tapi brandnya lebih gede gitu, padahal dia bukan sponsor Olimpiade dan juga bukan sponsor broadcast di sini. Menurut saya itu adalah hal-hal yang nggak etis. Ini saya bicara baru ambush marketingnya nih ya, belum ke nobar, karena itu berkaitan. Nobar adalah itu tadi, jangan sampai juga ada kegiatan nobar ilegal yang dilakukan baik oleh brand, oleh venue, restoran, kafe, hotel dan lain sebagainya, maupun oleh organisasi-organisasi tertentu yang meskipun katanya non-profit ya. Jadi tidak bisa mengatakan seolah-olah karena non-profit berarti boleh ngambil hak orang lain tanpa izin. Sekali lagi, kalau saya dapat pertanyaan ini, saya selalu ngasih contoh Palang Merah Indonesia itu non-profit, bahkan sesuatu yang sangat mulia. Tapi bukan berarti Palang Merah butuh mobil main ke showroom ambil kan, mesti beli toh, ya kan? Nah, Palang Merah butuh jarum suntik, harus beli tetap. Palang Merah butuh perban, harus beli. Ya kan, nggak bisa dibilang karena kami Palang Merah kami boleh ngambil sesuka kami, nggak gitu. Apalagi kalau Anda cuma bikin nobar dengan mengatasnamakan ini untuk menyenangkan masyarakat. Jadi semuanya ada aturannya. Kami juga nggak semuanya berbayar kok. Ada juga kadang-kadang kita bekerja sama dengan instansi tertentu menggratiskan, tapi kita mesti melihat konteksnya, gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kasih tahu ya. Jadi meskipun kita minta itu ada izinnya, ada berbayar, tapi bukan berarti kita it's all about commercial. Terus terang kita beli rights ini pun kalau kita bicara komersial doang, kita nggak akan beli. Ya karena ini adalah salah satu faktor kita sebagai dukungan untuk negara, ya dukungan untuk masyarakat supaya bisa nonton. Ya tentunya ada komersialnya yang kita mesti gali supaya bisa nutup biayanya. Begitu juga teman-teman Extra Joss, saya kasih contoh, mereka pasti mau mempromosikan produknya, tapi pasti akan ada misi juga, ya kan, untuk mendukung broadcast supaya masyarakat bisa nonton. Ini kan semuanya bersinergi ya, ekosistem ini supaya semuanya bisa menayangkan dengan baik. Ya, kalau ada salah satu yang pincang ya susah. Ya, kembali lagi saya kasih contoh. Ini saya sering kasih contoh di press conference event-event sebelumnya. Jangan sampai kita kayak negara tetangga kita, ya Thailand, yang saking karena banyaknya pembajakan nggak ada yang mau beli broadcasternya, gitu ya. Itu kan susah, gitu ya. Jadi kita adalah swasta, kita juga nggak minta uang dari pemerintah, ya. Jadi mohon dibantu juga, ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu agar dihormati. Bukan cuma untuk kepentingan MTech, tapi juga untuk kepentingan teman-teman yang sudah mensponsori.
kan harus dihormati. Jangan sampai yang nggak sponsori bisa nimbrung branding gitu loh. Ya, nimbrung branding itu kan nggak fair. Begitu juga venue yang membayar lisensi, melakukan registrasi untuk nobar, yang satu nggak bayar, itu kan nggak fair. Ya, itu terkait nobar. Terkait dengan piracy, nah ini juga sesuatu yang amat sangat kita perhatikan. Tadi Anda menyebutkan udah ada beberapa orang yang kita lakukan tindakan hukum. Memang sudah, ya, baik pembajakan secara online maupun pembajakan melalui TV kabel, itu yang banyak dilakukan di daerah-daerah, ya kan, karena dianggap di daerah kan, jadi kita nggak tahu gitu ya, tapi padahal kita tahu gitu, ya, baik online, TV kabel, yang semuanya melakukan tayangan-tayangan redistribusi, restreaming terhadap tayangan kita. Nah itu sebenarnya itu harus kita treat sebagai musuh bersama, itu bukan musuhnya MTech aja, ya, karena kalau sampai bajakan merajalela, berarti apa? Bajakan itu kan senantiasa kebanyakan terafiliasi dengan apa? Illegal gambling, dengan pornografi. Itu kan musuh bersama, ya. Terus karena ada bajakan, ya, makanya yang resmi ini penontonnya berkurang, ya kan? Penontonnya berkurang kan merugikan berbagai pihak, ya, dari sisi subscription, berlangganan turun dan lain sebagainya. Jadi kalau semuanya bisa disinergikan dengan baik, ya kan, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar. Ya, Indonesia itu masih salah satu negara yang paling beruntung di dunia itu dari sisi tayangan olahraga itu Indonesia. Karena hampir semuanya cabang olahraga, event olahraga terbesar di dunia itu bisa disaksikan secara gratis. Ya, kalau di negara-negara lain susah, apa-apa bayar, dan bayarnya mahal sekali. Ya, kalau mau nonton World Cup misalnya, atau nonton Premier League lah, saya kasih contoh, di negara-negara lain tuh bisa 1 bulan tuh 1 juta, gitu. Ya kan? Nah di sini kita bikin semurah mungkin. Jadi ya tolong dibantu, ya, jangan dibajak. Karena kalau dibajak memang kita memang selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan hukum, ya. Jadi untuk orang-orang baik yang sifatnya terstruktur, organized crime, maupun pribadi-pribadi, ya, itu biasanya memang selalu akan kita tindak. Itu biasanya yang paling galak selain saya Pak Hermawan juga.